Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan salah satu lab di kelas Networking Academy CyberOps, yaitu lab nomor 27.2.15 yang berjudul Investigating a Malware Exploit. Baik, di sini ada 4 objektif. Kita akan menggunakan 3 tools ya. Ada Kibana, kemudian ada Squill, dan juga Wireshark. Kemudian kita akan menjelaskan jejak-jejak dari eksploitasi yang dilakukan oleh penyerang. Jadi skenario-nya kita di sini ya. Kita itu melakukan interview, kemudian si penguji atau interviewer atau perusahaan itu mencoba menguji kita dengan mengetes kemampuan kita untuk menjelaskan suatu serangan yang terjadi dalam sebuah komputer, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kita menggunakan ini ya, eventnya terjadi di Januari 2017. Ini dideteksi oleh Snort NITS. NITS itu adalah Network Based Intrusion Detection System. Itu berarti kita IDS-nya itu kita objektifnya itu ke bagian jaringan atau traffic atau lalu lintas jaringan. Ada juga HITS yaitu host based. Itu berarti kita fokusnya ke menganalisis sistem operasi, pengguna dan lain-lain. Kita langsung saja buka VM-nya. Di sini saya sudah buka. Kemudian kita akan menggunakan Kibana, teman-teman. Kita buka Kibananya terlebih dahulu. Part 1, use Kibana to answer the following question. To help you get started, we are informed that attack took place at something during January 2017. Kita tunggu saja di sini. Sini kita tunggu Kibananya membuka. Selanjutnya kita akan menuju ke sini ya, Januari 2017. Kita tunggu sebentar. Memang bisa lama ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Dia ada di ini, kita drop down ke tanggal Januari 2017. Kita tunggu dulu. Oke, kita akan menuju ke sini ya. 2017. Sini bulan Januari. Kita start dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Oke, kita tunggu hasilnya seperti apa. Kalau di sini tertera ya 1900 logs, 1910. This secret appear with single entry showing. To view more detail, you need to narrow amount of time that is displayed. Oke, ya di sini 1910. Grafnya di sini belum muncul. Kita tunggu dulu.
Click and dragging to select an area around the graph to the point. You may to repeat this process until you see some detail. Ini sebenarnya kita hanya perlu ini saja teman-teman. Nah, untuk lama memang prosesnya. Kita langsung saja ke sini teman-teman. Sebentar. Ini tanggalnya sudah Januari. Kenapa ini tiba-tiba jadi 24? Harusnya 31. Oke, ini kita tunggu. Locate the event in Kibana. Nah, ini kan dari grafnya ya teman-teman. Ini dari tanggal 1 sampai di sini tanggal 22. Oke, berarti kita disuruh select area around the graph. Minute. Oh, ini berarti untuk mengatur range ya teman-teman loh. Seperti ini. Nah, kita diminta untuk memperkecil lah. Oh, nggak usah, ini hanya untuk memperjelas saja teman-teman. Use SC. Oke. Locate the event in Kibana after narrowing time range. Kita diminta untuk memperpendek ya teman-teman. Mungkin segini. Sampai di tanggal berapa itu? Segini ya? Segini kah? Oke, kayak gini ya. Coba kita perbesar. Tidak jelas ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke sini. Setelah kita memperkecil waktu, go to needs. Nah, itu yang needs ini akan ada hits, ada needs. Kalau di sini yang network base, nah, kalau yang hits itu yang host base. Kemudian zoom in on event by, berarti kita nanti bisa di zoom in, zoom out ya. Oke teman-teman, di sini setelah kita klik tadi bagian needs ini ya, tampil ada 147 alert atau peringatan. Timestamp ini itu 12 jam ya, itu dari tanggal 1 sampai pokoknya 1 bulan penuh nih. Kita kan range-nya tadi dari tanggal 1 sampai 31 ya. Kemudian tapi kita belum tahu harinya itu terjadinya di hari apa atau di tanggal berapa gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, di sini ada titik kecil ini ya. Nah, dia terjadi di sepanjang Januari ini, dia terjadi di jam sekian atau di hari ini. Caranya gimana? Kita bisa zoom zoom in ya, zoom in di sini sampai dia nanti range-nya mengecil gitu. Jadi kita bisa melihat untuk detailnya. Tunggu dulu di sini. Zoom in onto event. Nah ini kan sudah per 3 jam nih. Kita bisa perkecil lagi teman-teman. Sampai dia benar-benar detail terlihat pada jam berapa nih sudah mulai terlihat nih. Berarti di antara tanggal 27 sampai 29 nih kejadiannya. Kita tunggu. Oke ini. Bahkan di timestamp 30 menit masih kecil teman-teman. Berarti
eventnya itu benar-benar sangat cepat gitu, kejadiannya begitu cepat gitu ya, sangat cepat. Kita lihat, kita perbesar lagi. Oke, tidak ada di sini. Kita lihat lagi tanggal 27. Oke, tanggal 27. Kejadiannya berarti di tanggal 27, teman-teman. Kita apply terlebih dahulu, kita lihat apakah akan menampilkan. Tunggu. Nah, oke, kita klik, kita coba klik ini ya, teman-teman. Klik. Lihat grafiknya. Oke, grafiknya sudah muncul ya. Ini terjadi di tanggal 27 antara jam 10 malam, teman-teman ya. Kita coba zoom lagi sini. Nah, ini yang ke atas kan jumlahnya ya, jumlah eventnya, kejadiannya gitu. Kita akan coba perbesar terlebih dahulu. Oke, coba kita perbesar lagi. Ini per 5 second ya, per 5 second dia sangat cepat nih, dari 22 sekitar 54 ya, sampai 2256 mungkin ya. Oke, seperti ini. Ini count-nya ya, berarti jumlah lonjakan pertama tuh di sini, kemudian dia turun, kemudian terjadi lonjakan lagi. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada klasifikasinya, ada Trojan activity dan tidak diketahui ini 5. Zoom in on the event by clicking and dragging. Oke. Click the first point on the timeline to filter for only. Oke, kita akan kita klik yang bagian pertamanya saja, teman-teman. Ada 23 event di sini. Kita tunggu. Oke. Nah, oke, di sini ada 35 event ya di jam kejadian pertama nih. Oke, dari jam sekian sampai sekian, sepersekian milisecond ya, milisecond, teman-teman. Kita ke bawah untuk melihat needs alerts. Ke bawah, oke, ini. Oh, kejadian pertama tuh berarti di jam segini, teman-teman. 2254 43. Selanjutnya kita expand ya, kita expand di sini. Lihat, oke, sini muncul detailnya. Ada beberapa pertanyaan, teman-teman. Look at the expanded alert. What is the time of the first detected needs? Kapan ya needs itu mendeteksi adanya serangan? Ini yaitu ini ya. Nah, gini teman-teman, kita kan tadi skenario nya kita sedang diwawancara ya untuk masuk ke sebuah kerjaan, dan kita dites untuk mengidentifikasi jejak-jejak serangan yang pernah terjadi di sebuah komputer gitu. Penting bagi kita itu untuk namanya melakukan dokumentasi atau pencatatan, karena dengan kita melakukan setiap detail pencatatan itu akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi serangan apa, kemudian dari mana asalnya, seperti itu. Jadi kita di sini akan coba untuk identifikasi ya, atau kita lakukan pencatatan, teman-teman. 27 2017. Oke, kan dari awal kita tidak tahu ya nih. Di sini hanya diberitahu kejadian terjadi di Januari 2017, tapi kita tidak tahu tanggalnya gitu, teman-teman. Nah, dengan kita melakukan pencatatan, kita akan ada dokumentasi gitu. Pada pukul 22.54 detik ke 43. What is source IP? Source IP-nya, IP sumbernya nih dari mana nih? Kita lihat, harusnya di sini ada source IP-nya ini, teman-teman ya. Source IP.
sekian. Kita ini harus catat teman-teman, setiap informasi yang kita temukan ini namanya temuan teman-teman, bukti temuan. Itu dalam audit nantinya dipertanggungjawabkan. What is destination? Destination tujuannya. Nah ini berarti menyerang ke di sistem kita itu ke bagian yang mana nih? Ternyata ini. Dengan kita mencatat ini teman-teman, kita lakukan pencatatan, kita jadi tahu kan ini IP-nya sekian nih, 87 234 129. Nah dari sini nanti kita bakal tahu nih di kantor kita atau di sekolah kita perangkat atau handphone siapa atau laptop siapa yang dia mendapatkan IP sekian. Seperti itu teman-teman. Nah, what is destination port alert? Portnya ini ya, destination portnya berarti dia menyerang melalui HTTP. Ya 80 layanannya 80 layanannya HTTP. Klasifikasinya ini ya. Jadi event pada saat itu apa? Adalah ini, Trojan ya. Ada serangan Trojan di komputer ini dengan IP sekian gitu ya. Trojan activity. Penting dalam melakukan pencatatan. Kemudian ini Rusia. Asalnya nih, oh berarti kita tahu nih asalnya dari Rusia ya dengan IP sekian sumbernya nih melalui layanan HTTP. Serangannya adalah Trojan X. Trojan ya. Oke, kita lanjut ke sini in a web browser. Connect to the internet, go to the link provided in the signature info. Signature info. Oke, ini ya. Kita suruh membuka ya, suruh membuka. Oke, ini. Sebentar. Ini kita buka lebih dulu. Sini di sini ini ya teman, tidak support ya. Oke, kita coba untuk ini teman-teman. Kita buka di sini saja. Doc emergency. Ini jadi kopas ini. Copy. Sini. Oh nggak bisa ya. Oke. Kita ketik saja doc emerging threats.net 2024 049. Coba buka. Emerging threats.net. What is the malware family for this event? Oke, kita lihatnya di mana teman-teman? Announcement. Kita baca di sini. This will take you to emerging threats not alert. Rule for exploit. Ada series dari rule yang tampil. Ini karena signature can change of dapat berubah ya setiap bertambahnya waktu atau diperbarui atau lebih akurat dan lebih berkembang. Rule terbaru ada di top of the page. Jelaskan. Oke, nanti kita coba cek di sini ini ya. Rules updates. Itu paling atas ya, top of the page gitu ya. Top of the page. Bukan yang ini.
ini perlu set update summary malware 2024 apa ini, oh, mungkin ya. Oh, kita coba gini aja teman-teman, find ya, bisa nggak ya, coba find 24049, ada nggak? Oh, sudah tidak ada teman-teman. Terus kita lihat sebentar di sini. Ya ini kan, nah ini kan ada ini ya teman-teman. Ini ya, angka-angka ini tuh harusnya mewakili ini. Dia misalkan apa gitu ya, family-nya. Jadi pertanyaannya, what is the family for this event 2024? Ini maksudnya ini ya, jenis-jenis ini ya teman-teman. At pro malware observe domains itu. Oke, kita berarti harus mencari satu-satu kah? Oke. Ya, seperti yang dijelaskan tadi teman-teman ya, ini kan berkembang sering waktu ya, jadi pasti sudah ada pengembangan lah ya dari developer gitu. Bagaimana cara kita mencarinya teman-teman? Kita cari di sini, ini tidak ada. Terus signature, oke kita juga bisa cari nih teman-teman ya, mungkin di sini signature info ya, untuk tulis nih angkanya nih 049 itu jenisnya apa gitu ya, kita coba lihat. Emerging trades, trades, emerging trades, signature metadata, searching trades ID. Ini biasanya karena namanya ancaman itu selalu ada setiap harinya teman-teman, maka itu biasanya mereka selalu mengupdate gitu. Oke teman-teman, karena di sini saya tidak menemukan ya, coba kita lihat lainnya. Emerging trades, signature ID, location. Severity-nya high di sini teman-teman. Severity itu tingkat berbahaya atau kehancurannya gitu ya teman-teman. Oke, di sini ada beberapa. Nah, 2024 kita coba cari. Tidak ada teman-teman. Ya, kita buka ini. Signature ID, nah, SID ini kan ya. Signature ID-nya ini. Nah, kebetulan sudah tidak ada gitu. Nah, ini ada keluarganya nih. 2000 emerging trades open. Emerging trades. Oke, kita sebenarnya nyarinya di sini ya. Emerging trades open. Yang tadi itu sih seharusnya. Cuma signature ID-nya ini mungkin sudah tidak ada teman-teman ya. Karena itu sudah lama kan ya, 2017, sekarang 2025. Jadi kemungkinan
itu sudah tidak tersedia dan sudah diupdate dengan yang baru gitu teman-teman. Oke, kita coba lihat lagi di sini. Seperti yang sudah dijelaskan juga di sini ya. This will take you to emerging threats not alert for the exploit. There are series of rules yang tampil ya, ada beberapa series. Ini karena signature dapat berubah setiap waktu dan atau baru dan lebih akurat dan sudah berkembang gitu ya, develop. The newest rule is at top. Examine details of the rule. Oke, kita akan menjelaskan saja di sini yang paling atas teman-teman. Rule set 2024. Oke, karena ini masih di keluarga 20 ya teman-teman. Kita ini ikuti depannya 20 ya. Ini 28 kan ya. Ini kita mungkin bisa masukkan ini ya, keluarganya itu yang ini ya. Exploit kit rules, ada malware rules ya. Kemudian hunting rules. Oke, saya paham teman-teman. Di sini karena Trojan teman-teman, aktivitasnya adalah Trojan activity, maka ya, itu masuk ke ini teman-teman, exploit kit ya. Karena Trojan itu adalah sebuah kit atau seperangkat program gitu yang dibuat untuk mengeksploit gitu ya, kit tools gitu ya. Nah, oke. Saya akan di sini akan jawab, jawabannya adalah exploit kit. Karena ini bukan malware ya teman-teman, karena Trojan dan malware itu mungkin sama, cuma Trojan itu suatu kit gitu ya. Apakah harus sama penulisannya ya? Exploit kit rules. Oke. Exploit kit.rules seperti ini. Kemudian lanjut, what is the severity of the exploit? Severity-nya ini ya, high ya. High. Nah, oh iya benar nih teman-teman. Kenapa tadi saya tidak baca bawahnya? What is an exploit kit? Oke, kita akan cari exploit kit adalah, nah ini exploit kit adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi dan eksploitasi kerentanan ya. Nah ini salah satunya ada Trojan, ada worm ya, virus. Nah itu adalah exploit kit teman-teman. Ini kita bisa, sebenarnya tidak perlu ya, cuma sudahlah. Oke, tidak usah lah ya. Intinya ini exploit kit adalah ini, perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi dan mengeksploitasi kerentanan keamanan pada sistem komputer atau perangkat lunak. Seperti itu teman-teman. Exploit kit frequently use what is called drive-by attack, bikin the attack campaign. Oke, lanjut kita ke bagian transkrip CAPMI. Klik alert ID. Alert ID di bagian mana ya? Alert ID. Oh, di situ ya ID. Ini kita buka. Escape me window. Kita lihat di sini teman-teman. Kita close saja. Oke, kita tunggu. Examine the first block. Blue text. Blue text berarti yang ini ya. src get ini
This is request from source to the destination. Not the two URLs are listed in this block. The first is tagged as SRC. This is website that the source computer first access. However, the server reverts browser could request something. What website did the user intend to connect to? Sebentar, kita baca dulu. Di sini website apa yang pengguna ingin untuk connect ya? Kita lihat di sini berarti sebentar. Ini ya berarti ya teman-teman. Oh iya, website ini teman-teman. Yang ingin di connect oleh pengguna tuh berarti pengguna ya ingin menghubungkan ke website itu. www.home-improvement.com ya, dengan judul remodeling your kitchen. Cabinets HTML. Jadi gini teman-teman, ini pengguna di sistem atau komputer ini, IP-nya ini, IP-nya sekian, ingin mengakses ini ceritanya tuh teman-teman, ingin mengakses ini website ini, tapi nih buat URL di browser refer user tuh, dia URL-nya itu merujuk ke sini teman-teman, nih host ya, ini sebentar, ya jadi dia menujunya browsernya ke sini. Oke sebentar, benme.com seperti itu teman-teman, dia mau maks ini malah ke sini gitu teman-teman ya, yang lebih seperti itu. Oke, di sini kemudian apa jenis konten yang diminta by the source host from tben. Jadi jenis kontennya tuh apa gitu ya yang didapatkan dari source host dari tbenme.com ini. Mengapa itu menjadi masalah? Lihat juga di DSS server blog. DSS server blog ini ya. Servernya kan ini. Oh, ini. Ayo ini nih ya, requested to file gains. Oke, berarti jenis kontennya itu adalah gzip, teman-teman. .gzip ya. Kenapa ini jadi masalah? Ini detected gzip encoding. Jadi nanti saya tulis dulu ya. Deteksi file terencoding. Terencoding atau enkripsi. Ya. Dan itu bentuknya dikompres. Kompres. Switch to Bro transcript. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kontennya itu adalah gzip. Kemudian terencoding. Jadi kalau kita filenya itu zip itu kan biasanya dia dikompres ya. Kenapa dikompres? Nah, itu berarti si penyerang atau pembuat exploit kit ini ya, itu dia tidak ingin file di dalamnya terlihat oleh pengguna atau pendownload nantinya. Makanya dia memikirkan cara supaya tidak terlihat, yaitu dengan cara di di kompres ya, dalam bentuk zip nih. Dan ditambah lagi terenkripsi ternyata teman-teman. Nah, terenkripsi ini kan sudah mencurigakan ya. Automatically switch to Bro transcript. Nah, itu dia. Ini sudah mencurigakan teman-teman karena dia
terenkripsi gitu, itu pasti di dalamnya ada sesuatu yang dapat menyebabkan serangan kepada sistem gitu. Oke, kita lanjut close Capmi browser. Oke, kita close ini. From top of needs alert, klik HTTP entry. Kita kembali ke atas. Mana dia? From the top of the needs alert dashboard, klik HTTP entry locate zig hunting. Zig hunting. Oh ini. Oke. Zig hunting. In the HTTP dashboard, verify that your absolute time range include jam sekian. Oke. Jamnya, oke, kita 25 54 30 ya, sampai 25 56 00 56 go. Scroll down the HTTP site section of the dashboard. What are some of the website are listed? HTTP site, HTTP site. Dimana dia? HTTP site section. Ini ya. Nah, ini dia teman-teman. What are some of website are listed? Ya ini, tadi kan dia mengakses home improvement, kemudian redirect ke sini, ya kemudian dia ada, nah ini ada mencurigakan ya teman-teman ya. Domain DNS mencurigakan, dia seperti sebuah enkripsi ya, SHA mungkin ini ya. Kita coba lihat. Should know some of this website from the transcript that we read earlier. Oke. Kita lihat di sini. Oke, kita di sini ada keterangan we should know some of this. Dari beberapa website ini ya. Kita sudah baca di transkrip sebelumnya ya, di Capmi itu. Tidak semua situs yang tampil adalah bagian dari kampanye exploit. Research the URL by searching. Kita harus mencari tahu ini teman-teman, dari URL ya, dari internet. Jangan connect ke mereka, waduh, bahaya berarti nih. Place URL in quotes. What of this set part? Waduh, kita harus mencari satu-satu teman-teman. Pilih sini. Jangan lupa pakai tanda kutip gitu ya. Nah, kutip ini pastikan. Sebentar. Oke, ini berarti ya yang dia campaign apa namanya, exploit itu yang home improvement ini. www.homeimprovement.com ya, kita coba yang ini. Tanda kutip. Nah, ini juga nih. Ini juga bagian dari kampanye exploit ya. Oke, berarti kemudian ini tambah yang you ban me ya.
Ini viewbandme.com. Nah, kalau yang Bing ini kemungkinan bukan ya teman-teman. Terus, nah ini aman nih teman-teman. Oke, ini ya teman-teman, kalau menurut saya itu yang website yang expert campaign itu, ini ada ini teman-teman, home improvement, band me, kemudian ada ini yang berisikan apa namanya, enkripsi ini ya. Kemudian di sini ada ini ya. Pokoknya ini ya teman-teman, kalau kalian menemukan link-link tidak jelas atau seperti ini itu, lebih baik kalian jangan pernah klik ya, karena itu mungkin berisikan enkripsi berbahaya yang dapat mengeksploitasi perangkat Anda teman-teman. Kita bisa lanjut. What are HTTP? HTTP di sini ya. MIME di mana dia? HTTP MIME type list ada. Tidak ada teman-teman. Kita scroll lagi ke atas. HTTP MIME types, kita cari ini ya, HTTP MIME type tag cloud ya, ini berisikan ini teks HTML, ada teks plain. Jadi ini tuh di set ini kata apa yang paling sering muncul gitu ya, paling sering muncul dalam website itu kan ada teks plain nih, teks plain, teks HTML gitu ya, dan lain-lain. Baik, kita lanjut ke Segwit teman-teman. Ntar we will use Segwit to check IDS. Oke, nah ini bisa minimize dulu. Selanjutnya kita akan menggunakan Segwit teman-teman to check IDS alerts. Launch Segwit from desktop. Segwit ini ya, kita tunggu. Nah, oke, ini udah muncul. Username-nya kita masukkan analis dengan password cyberops. Oke, kita tunggu. Locate the group of alerts from January. Enable all sensor. Ini ya, enable semua. Bentar. Klik start. Locate the group of alerts from January tanggal 27. Oke, karena kita sudah tahu tadi ya, tanggalnya itu tanggal 27 gitu. 27 Januari 2017. Locate the group of alert from, gimana dia caranya? Ini. Oke, di sini ada pertanyaan teman-teman. According to Segwit, timestamp-nya itu apa ya, dari pertama sampai terakhir yang terjadi selama 1 menit. Ini ya.
teman-teman. Ini kan tanggal 27 Januari 2017 ya. Dia sampai ke sini nih. Oke. Berarti kita tuliskan saja di sini yang kejadian pertama tuh 22 54 42 sampai berapa dia paling terakhir itu 27 ini ya. 22 55 28. 22 22 55 sorry 28. Nah, ini semua teman-teman ada berapa event ya, berarti dia sekitar 4 5 6 7 8 9 10 11 11 event itu terjadi dalam kurang dari 1 menit nih ya, dari 2254 sampai 2255. Kemudian step kedua, investigate the alerts wheel, klik show packet data and show rule. Dimana dia show packet data and show rule, ini ya, show packet data, show rule. Select alert ID 52, alert ID 52 ini. Oke, di sini muncul teman-teman. Nih ya, muncul according the IDS event message it current evil redirector. Ini ya, message-nya. ET berarti benar tadi, exploit kit ya, current events evil redirector. Establish. Oke. Berdasarkan IDS signature rule, which malware family triggered this alert? Oke. Harusnya sama, harusnya exploit kit juga kan. Sebentar. According to the signature rule, which malware family triggered this alert? You may need to scroll through the signature to find this. Oke, kita coba ini maximize ya supaya lebih terlihat. Before the rebel usually so establish. Bentar. Kita coba cari di browser ya. Kita akan coba cari teman-teman. Ini ya. Apakah bisa di copy? Oh, tidak bisa teman-teman. Oh, ini ada ya. Ini bagaimana cara membesarkannya ya? Ini kan pertanyaannya, which malware family? Oke. Besar. Nah, ini nih. Malware family sudo dark lich. Ya. Malware family sudo dark lich. Oke, kita coba sini isikan. Sudo dark lich. Okay. According to the event message in SQL, what exploit kit in this attack? Ada berarti di sini ya. Ini terlalu kecil teman-teman, jadi agak susah.
kita lihat di sini EK ya, EK tuh berarti exploit kit. Cuma untuk jenisnya itu Trojan activity, ini ya. Oke teman-teman, berarti ini exploit kit ya. Exploit kit karena Trojan juga. Oke. Selanjutnya beyond labeling tag Trojan activity, informasi lain apa yang dapat tersedia berdasarkan tipe dan nama dari malware. Ya ini sebentar. Ini harusnya ini ya teman-teman. Gini teman-teman. Kan itu Trojan ya. Dari Trojan itu nantinya dia bisa menjadi ransomware teman-teman. Ya. Dia menjadi dari exploit kit yaitu Trojan akan menjadi ransomware. Seperti itu. Cuma di sini saya belum menemukan informasinya. Di sebagian mana belum tahu. Oke, kita lanjut saja di sini. By your best estimate, looking at the alert so far, apa basic vector dari attack ini? Bagaimana serangan memiliki tempat, cara kerjanya gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya ya, itu penyerang atau threat aktor ya, threat aktor itu membuat website gitu teman-teman, membuat website yang bisa diakses dan mengandung malware. Seperti itu teman-teman, kalau menurut saya ya. Jadi ini bagian dari social engineering, di mana aktor itu menyerang ini apa, psikologi pengguna. Jadi gini teman-teman, itu kan tadi ya websitenya itu kalau nggak salah itu tentang home improvement, yaitu isinya alat-alat dapur. Nah itu si penyerang itu berusaha menyerang psikologi korban. Korban itu akan tertarik dan akan melakukan klik terhadap link yang ternyata link tersebut berisikan malware. Seperti itu teman-teman. Ya, kita lanjut. Right click the associated alert ID. Ya, di sini kita klik kanan di 5.2 flat transcript from menu. Transcript ini transcript ya. Kita lihat what are the referrer host website. For first SSC event, what do you think user did to generate this alert? Oke teman-teman, di sini jadi what referrer host website are involved in the first SRC event. What do you think the user did to generate this alert? Oke, jadi kenapa ada alert seperti ini? Intinya seperti itu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini ya. Jadi, oke. Jadi gini, user itu mencoba mencari di Bing ya, kan dia di Bing dengan kata kunci
itu kemungkinan dia ingin mencari seperti ini teman-teman, home improvement, ya, remodeling. Nah ini kan ya, ini ada nih, remodeling your kitchen. Kemudian muncullah website home improvement ini ya, homeimprovement.com. Dari situlah user mengklik, ya, maka dari situlah muncul peringatan di sini, di DS ini ya. Klik kanan di 524 di situ. 524, kita klik transkrip. Choose transcript to open a transcript conversation. Source IP address. Oke, salah. Coba lihat. Source IP addressnya oke, ini ya, benar. Even ya. Klik transkrip. Wah, di sini muncul banyak pertanyaan nih teman-teman. Refer to the transcript. Kita akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. What kind of request was involved? Request yang terjadi itu berarti ini teman-teman ya. Get ini ya. Get kan. Ini kan response. Requestnya maka get. Sini tulis get. Where any files requested? Dia ingin request apa gitu ya dari get ini. Kita lihat, kita baca jelas-jelas ini ya teman-teman. URL-nya ya, lokatornya nih. Nah, dia kan berarti ingin request file ini. DLE ya. DLE js.js. What is the URL for the referrer and the host website? Websitenya tuh refer to itu ya, home improvement .com dan host by ini. Oke, retrotip visionurbana.com.v. Nah ini dari domainnya saya sudah aneh teman-teman. .com.v. Kemudian how the content encoded, bagaimana konten tersebut terencode. Mungkin dengan cara gzip ya teman-teman. Kalau saya tadi di sini mana tadi ya, ini konten encoding gzip. Oke. Close the current transcript window in the squirrel. Right click alert. Oke. 525 open transcript. 525 open transcript. Oke, kita ada pertanyaan lagi di sini. How many request and response? Berapa request dan responsnya? Kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Tergantung bloknya ini berarti. Intinya yang biru itu request, yang merah itu respons ya. Oke, 1 2 3. Ada 3 ya. Kalau ada 3 request berarti seharusnya ada 3 respon. Coba kita ulang. 1
1, 2, scroll lagi, 3 ya, 3 request dan 3 respons, seperti itu. Oke, kembali ke atas. What was the first request? Request pertama itu get ya, sini get. Jadi lengkapnya tuh nulisnya gini, http 1.1 get gitu. Who was the referrer? Sini referernya di sini tentu saja yang ini ya. First referernya berarti yang home improvement. homeimprovement.com. Who was the host server request to? Host servernya itu di ini, tiubenme.com. What the response was the response encoded? Responsnya ya terencode ya. Berarti ini iya dalam bentuk gzip. What was the second request? Second requestnya itu post. Sini post. Sorry, ini lengkapnya tuh gini. http 1.1 post ya. Who was the host server request to? Host servernya tuh ini tiubenme ya. tiubenme.com. Was the response encoded? Accept encoded. Ya ini encoded ya dalam bentuk gzip. Okay. What was the third request? Third request yang ada di bawah, teman. Third request. Oke. Mr. Ceget di sini. http 1.1 get. Sebenarnya ini harus ditulis ya teman-teman ya. Harus ditulis full, ketik. Karena dia merequest apa gitu ya. Pada intinya dia ingin mendapatkan ini ya, URL ini gitu. Who was the referrer? Referernya kali ini itu berarti ini sudah di tiubenme teman-teman ya. tiubenme.com. What was the content type of the third response? Tipenya ini response. Nah, berarti di response ini ya. Content type. Content type-nya oh ini. Tipenya adalah application X software flash. Okay. What were the first three character of data response? Ini ya. The data start after last DST entry. After last DST entry. Oke, berarti yang ini ya, CWS teman-teman. CWS.
CWS is a file signature. Identity represented different types of data. Go to the following website. Wikipedia list of file signature. Kita buka linknya. What type of file was download? What application use? Kita coba buka ininya. Kita lihat kita dapat apa di sini. Apa tadi perintahnya? Oke, kita coba find ya. CWS. Oke, ini ya. Adobe Flash SVF. Pertanyaannya, tipe filenya, what application use? Oke. Berarti ini tipe filenya itu adalah SVF. Aplikasi yang digunakan adalah Adobe Flash. Tipe SVF. Aplikasi yang digunakan Adobe Flash. Ini close the transcript window. Oke. Right clicks the same ID again and choose network miner. Berarti yang 525 ya. Network miner. Click the file step. Oke, kita buka file. Click the file step. Di mana file step? How many file? Oh ini ya. Sorry, files. How many files are there? And what is the type of file? Ada 3 file ya teman-teman di sini. Ada 3 file. Tipenya yaitu di situ ada 2 HTML dan 1 SVF. Seperti itu. Oke. Part kedua sudah selesai ya. Kita masuk ke yang kepakai Wireshark teman-teman. Oke, kita di sini minimize terlebih dahulu segwilnya. Kita bisa langsung ya. Pivot to Wireshark. In segwil right click. Oke. Di segwil tadi mana dia? Nih. Segwil. Klik alert 5.2. Nih. 5.2. Pivot select Wireshark. Wireshark from the menu. Oke. Kita buka di Wireshark. Wiresharknya akan berjalan. Interval Wireshark settings relative time per paket. With this, kita buka view, di sini view. Time display format. Mana dia? Time display format. Date and time. Date and time of day. Dan repeat second time. View. Ulangi lagi. View. Time display format seconds.
Kita lihat di sini view, time display format, seconds. Okay. Now your WSAC time column has the date and times time. Oke, ini ya. Kemudian investigate the HTTP traffic. WSAC use HTTP request, display, filter. Kita pakai filter HTTP request. Enter. Nah, di sini ada 3 data nih. Select first packet, the packet details, expand the hypertext. Kita klik ini hypertext transfer protocol atau HTTP. Kita baca di sini kita dapat informasi apa. What website directed user to the www home improvement. Berarti dia ini ya referer HTTP web search, ya kan? Berarti ini adalah bing.com. Oke. Kemudian step ketiga, view HTTPS object. Choose file export HTTP. File export. Mana dia? Export HTTP. Export object HTTP. In the export HTTP object list window, select remodeling your kitchen packet and save. Ini, kemudian save, ya. Home folder. Save di sini. Close Wireshark. Nah, di sini in Segwheel, right click alert 524. Choose Wireshark to pivot Wireshark 524. Kita buka, tunggu. Dan kita mengapply filter HTTP request. Oke. Choose apply. Kita lihat di sini teman-teman. Hanya ada satu ya. Apply display and following question. Kita buka ini di sini, coba. What is HTTP request for? Dia ingin meminta ini teman-teman. Get, kita tulis saja engine classes JS DLE JS.js ini yang berarti dia merequest file JavaScript ya. Oke. Ini di bagian sini berarti teman-teman ya. Paket detail area ini. Ini apply as column. Oke. Apply as column. Kemudian to make room for the host column, right click blank column header. Kita tunggu. Di sini apa yang dikatakan view total
tentang file ini. Nah, di sini kan ada banyak kan teman-teman deteksinya. Tapi garis besarnya ini adalah ini yang paling atas nih. Rig exploit. Ya, jawabannya bervariasi. Tapi kesimpulannya ini adalah file exploit kit, ya. Exploit kit itu SWF itu rig ek.gen. Oke, close the browser and Wireshark in Segwit. Oke, kita close ini. Close. Kemudian Wireshark-nya kita close. Kita ini minimize saja. Kemudian kita ke Segwit lagi, teman-teman. 537 pivot to Wireshark. 537 ini kita ke Wireshark. Kita akan menjelaskan HTTP request-nya. Di sini seperti biasa. Jadi kita terapkan dulu ya untuk filternya HTTP request di sini. Ada pertanyaan, apakah ada kesamaan dari alert sebelumnya ya? Kita coba lihat di sini. Ya, ada ya teman-teman. Kita lihatnya dari jenis requestnya dulu saja ya. Ada. Dia mengandung get, post, dan get ya. Do you see any difference? Apakah ada ini caranya berarti seperti ini teman-teman. Kita ke bagian file, export object HTTP. Nah, kan kelihatan nih. Nah, ada kesamaan ya sama yang tadi. Sama yang file tadi itu. Cuma ini beda nama nih. Yang tadi kan %3 sekian. Oke. Ini kita save all saja. Home. Kita coba save saja teman-teman. Ada perbedaan ya. Nama filenya berbeda. Read SAA has terus. Oke, kita ini close, kita coba hash lagi ya. Kita pakai ini saja. Di Segwit tadi. Segwit. Ini 537 network miner. Oke. Kita tunggu. Ini ya. Kita lihat di files sini. Kita calculate ini. System malware. Kita lihat teman-teman, ini sama nggak nih sama yang tadi nih? Ya. Cara lihatnya tadi kan kita masih menyimpan tuh file hashingnya di terminal. Ini ya. Kita lihat di sini 97A8033
ini ya. Oh, ternyata cocok teman-teman. Ya, 290 belakangnya. Oke, berarti ini adalah jawabannya sama. Ya, sama. Kita lanjut. Ini kita close saja. Kita close. Kita disegel lagi di sini. In segel, last 4 alert in the series are related. Are they also seem to be post-infection? Apakah mereka juga terinfeksi gitu ya? Di segel 4 peringatan terakhir dari ini ya, yang tanggal 27 Januari tadi, mereka terlihat seperti sudah terinfeksi gitu kan. Kenapa mereka terlihat seperti terinfeksi? Itu jawabannya mudah saja teman-teman. Tapi di bagian segel di sini, baris 4 baris terakhir itu berarti ini ya, 1 2 3 4. Itu keempat peringatan tersebut itu menyangkut komunikasi dengan server malware teman-teman. Kalau kita teliti di sini ya, coba cek di sini. Oke, di sini terlihat ini source IP-nya ini adalah IP dari server ya, server malware teman-teman. Yang tadi itu my apa yang website yang ini tadi ya, yang memiliki malware. Jadi di sini kita tulis saja tempatnya menghubungkan klien dengan server malware. Nah, itu terbukti dari sini teman-teman di ini. Nah, dia tuh source portnya tuh 80 ya, 80. Kemudian kita lihat di yang bagian di bagian ini. Nah, ini ya. Ini di sini dia ada destination port 53. 53 ya. 53 itu DNS. Berarti dia yang menghubungkan, kalau ada HTTP dan DNS itu berarti dia yang menghubungkan gitu. Tugasnya itu. Kemudian dari yang ini ya, bagian yang selanjutnya, apa yang menarik dari 4 peringatan terakhir itu begini teman-teman. Oke, di sini ya, kita kalau perhatikan di sini dia di bagian ini kan DNS ya, ini juga. Nah, ini adalah UDP teman-teman ya. Jadi dia mengirimkan kode-kode UDP atau User Datagram Protocol ke server gitu. Oke. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, ini kan kelihatan juga di sini ada 5 ya, destination portnya 53. Nah, itu berarti DNS gitu. Kemudian yang selanjutnya apa hasilnya? Hasilnya berarti permintaan tersebut itu adalah permintaan DNS gitu, yang dia itu mulainya tuh dari lokal, dari si sistem di lokal itu PC ini yang terinfeksi ini. Nah, terus kemudian permintaan tersebut dikirim oleh file malware gitu ya, seperti itu teman-teman. Ditambah lagi dari kan ini DNS ya, sedangkan domainnya itu bukan domain yang valid gitu, jadi domainnya tuh kurang apa ya, tidak relevan atau tidak terlihat asing gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke sini di part keempat. Insecure Union open the remodeling kitchen. Oke, kita ke sini ya. Minimize dulu. Di sini kita ls dulu ya. Nah, dan kita punya file ini, remodeling kitchen. Kita bisa lihat dengan cara gini tuh. Remodeling. Nah,
dia akan muncul ini skrip-skripnya teman-teman, skrip dari websitenya. Nah, panjang ya, cukup panjang di sini. Atau kita bisa buka di sini saja, text editor, sini. Kemudian kita buka filenya. Oh, bukan ini, sorry. Open other document, remodeling ini. Ya, ini ya filenya. Seperti itu teman-teman. Kemudian open DLE.js. Apakah kita tadi punya filenya teman-teman? Open other document. Ini ya, kita buka. Ya, di sini muncul sama ya. Ini ada pertanyaan, what does the file do? Apa yang file ini, JavaScript ini, yang fungsinya itu apa gitu? Jadi JavaScript itu kan berisi fungsi-fungsi ya teman-teman. Jadi kalau dari analisa saya, file ini tuh membuat pengguna itu ketika mengklik itu akan redirect gitu ya. Berarti jawabannya membawa user redirect dari web yang dituju menuju itu file yang tadi dibuat itu ya, yang tubene.com itu, sehingga pengguna uh, sehingga kode-kode yang ada di sini tubene ini sampai kepada user seperti itu. How does the code in the JavaScript file attempt to avoid detection? Bagaimana kode JavaScript yang di sini tuh bisa melewati atau menghindari deteksi gitu. Nah, ini caranya seperti ini teman-teman. Dia itu, nah ini nih, kelihatan ya. Dia tuh membagi, sorry. Ada ini. Nah, inilah yang bisa, ini kan fungsinya untuk ini ya teman-teman, memanggil atau membawa redirect tadi ya ke ini, ke tubene. Terus supaya tidak kelihatan di mana dia menggunakan ini, script ini. Ya, kita berarti tulis saja di sini apa ya, membagi source code menjadi dua dengan tambahan ini ya, ifr kemudian plus ini m. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut ke yang bagian C. Di sini di text editor, open text HTML that was saved to your home folder with Vivaldi as part of file name. Oke, kita coba buka apakah ada tadi. Jadi ini di text editor, buka text HTML ya, yang tersimpan dengan ada Vivaldi-Vivaldinya gitu ya. Berarti ini ya, Vivaldi ini ya. Kita berarti buka dengan cara, oh di sini saja langsung open other dokumen Vivaldi ini. Kita buka. Oke, ini ya filenya. What kind file HTML? Jenis file apa ya? File HTML. Kemudian what are some interesting things about iframe?
apa saja yang menarik gitu ya tentang iframe. Apakah ia memanggil sesuatu? Dia itu tersembunyi di fungsi fungsi start ini ya, iframe. Oke, coba kita cari untuknya. Nah, ini dia fungsi start ini ya, di sini. Oke, ini apa apa yang menarik tentang iframe? Apakah dia memanggil sesuatu ya? Iframe-nya itu memanggil fungsi start, teman-teman. Fungsi start. Sorry, fungsi ini ya, penulisannya tuh gini. Start. What does start function do? Apa yang dilakukan function start ya? Itu seperti ini, teman-teman. Pada intinya tuh perintah tersebut tuh menulis ke tab ya, atau Windows atau di browser gitu. Perintah tersebut tuh membuat formulir HTML. Terus dia mengirimkan variabel normal URL melalui post gitu, teman-teman. Ini ya, metode post. Dia mengirimkan normal URL ini menggunakan metode post. Ke mana? Ke tadi tiu yang website itu, tiu bandme itu ya, situ, teman-teman. Oke, kita ada pertanyaan, what do you think the purpose of get browser function? Apa yang kamu pikirkan dari tujuan get browser? Get browser ini ya, get browser. Nah, kalau menurut saya itu ini fungsi bawaan, itu dia untuk mencocokkan browser yang digunakan oleh pengguna gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir di sini, exploit kits reflection ya. Exploit kit use a number of website complete the table below. Jadi di sini, teman-teman, itu ada URL apa saja yang ada tadi ya. Di sini tuh ada home improvement ya, improvement.com. Kemudian IP address-nya itu tadi dia sebentar, di mana tadi, home improvement. Nah, ini saya tidak bisa tahu ya di mana untuk web improvement, home improvementnya. Kita coba dia. Oke, kalau IP address-nya sayangnya saya nanti coba saya cek lagi ya, tapi ini fungsinya itu untuk frame malware ya, atau gini aja, website yang seperti nyata, seperti aman gitu ya, tapi meredirect ke situs tidak aman gitu.
Ini kemudian apalagi ada tiubenme.com. Ini fungsinya adalah untuk mendeliver apa ya, menginjek malware dengan file bertipe tadi SWF ya, SWF Adobe Flash. Oke, seperti itu. Selanjutnya apalagi ada tadi satu lagi, retrotip visionurba.com.v. Oke, ini ya, kalau yang ini tuh fungsinya untuk dia berarti sebagai setelah dia dari ini ya, dari home improvement. Retrotip ini dia akan memanggil fungsi yang JavaScript tadi itu ya, berarti mengaktifkan fungsi JavaScript malware. Oke, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan penting untuk menceritakan cerita bagaimana dari eksploitasi untuk mengerti apa yang terjadi dan bagaimana itu bekerja. Mulai dengan user searching di internet dengan Bing, search web more to help. Oke, ini saya akan coba cerita. Saya cerita saja. Jadi ini yang dinamakan dengan social engineering, teman-teman. Social engineering merupakan salah satu metode dalam serangan cyber security yang mana eh, si penyerang ini memanfaatkan psikologi pengguna. Jadi ketika misalkan tadi di kasusnya ini adalah pengguna ingin mencari mungkin furniture ya di dapur gitu ya untuk melengkapi rumahnya. Nah, dia mulai mengetik di Bing gitu ya, di browsernya entah apa itu, Bing, bisa Firefox atau Google gitu ya. Nah, kemudian dia muncul kan nanti di SEO itu, di search engine-nya muncul, dan kebetulan dia mengklik ini homeimprovement.com gitu kan, karena mungkin menarik gitu judulnya ya. Setelah diklik, dia ternyata nanti akan mengaktifkan ini teman-teman. Jadi ketika diklik ada JavaScript yang aktif ini, artinya dia menggunakan ini retrotip visionurba.com ini. Setelah itu aktif, dia akan redirect nih dari home improvement itu ke tiubenme.com. Nah, di tiubenme.com itulah malware itu diinjek gitu. Nah, jadi uh, pengguna sebenarnya tidak akan terkena atau tidak akan terinfeksi apabila tidak mengklik itu, teman-teman. Jadi dari situlah bahwa kerentanan paling dasar dan paling fundamental itu adalah people atau manusia. Baik, seperti itu teman-teman kurang lebih videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.